Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Wilis, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Askia, dengan nomor induk mahasiswa 24 12 11 60 133. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Estuhono, SPD, MPD. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 4 uji statistik, yaitu 1. Uji normalitas untuk menguji distribusi data. Kedua, uji homogenitas untuk memastikan variansi data sama. Ketiga, uji T untuk membandingkan dua rata-rata. Keempat, uji on-way ANOVA atau uji ANOVA satu arah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata. Baik, yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas pada data yang kita sediakan. Nah, di sini ada dua data kelas, yaitu kelas 6A dengan 16 siswa dan kelas B sebanyak 17 siswa. Langkah pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS. Nah, di sini ada menu bagian bawah, ada menu overview, ada data view, dan ada data variable view. Nah, di sini akan kita bahas dulu adalah variable view. Pertama ada kolom name. Nah, di sini kita isi dengan hasil. Kolom kelas kita tulis dengan kelas. Kemudian ada label. Nah, pada kolom label kita isi dengan hasil belajar. Nah, di bawahnya kita isi dengan kelas. Oke. Kemudian yang ketiga ada kolom value. Nah, di sini pada kolom value ini diisi dengan mengklik tanda tambah. Kemudian value 1. Pada kelas A kita klik 1. Kelas A ya. Kelas A. Kemudian kita klik tanda tambah. Nah, di sini kita tulis 2. Nah, 2 di sini untuk kelas B. Kelas B ya. Baru kita klik OK. Nah, kemudian baru kita masuk kepada data view. Nah, di sini kita isi nilai seluruh siswa dengan cara mengcopy paste ya. Kita copy dulu dan kita paste ke hasil untuk kelas A-nya dulu. Nah, kemudian kelas yang kedua B dengan angka 2 kita copy lalu kita paste. Nah, selesai itu kita masukkan data. Nah, kita lakukan uji normalitas dengan menu analisis. Nah, analisis, kemudian descriptive statistik. Lalu kita klik explore. Nah, kemudian dari itu hasil belajar. Nah, kita masukkan ke dependent list. Nah, pada kelas
untuk kelas kita masukkan export list. Nah, lalu ke factor list option. Nah, kemudian add plots ya. Kemudian continue. Kemudian normality plot with test. Nah, lalu kita klik continue. Langsung kita klik OK. Nah, kita tunggu hasil datanya dalam proses dulu. Kita menunggu. Nah, baru akan muncul beberapa nilai ya. Nah, di sini akan nampak nilainya, yaitu untuk kelas A 0,166, kemudian untuk kelas B 0,31. Nah, maka untuk uji normalitas, data dikatakan tidak berdistribusi normal jika nilai signifikan atau valuenya kecil dari 0,05. Kemudian, data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikannya atau valuenya besar dari 0,05. Oke, karena nilai signifikan kelas A dan kelas B itu besar dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa data kita berdistribusi normal. Oke, kita lanjut untuk uji homogenitas. Dengan menggunakan data yang sama, kita melakukan uji homogenitas dengan mengetik menu analisis. Nah, kita klik menu analisis, kemudian compartments and proportion, lalu kita klik one way ANOVA. Nah, di sini ada hasil dari hasil belajar, kemudian kita klik defendant list. Nah, kemudian kita klik kelas, kemudian kita klik vektor. Nah, lalu option. Nah, kemudian karena homogeneity of various tests, lalu kita klik continue. Lalu kita OK kan. Nah, berdasarkan hasil dari nilai tadi, maka kita dapat 0,337. Nah, untuk data ini, untuk uji homogenitas, data dikatakan tidak homogenitas jika nilai signifikannya kecil dari 0,05. Kemudian, data dikatakan homogenitas jika nilai signifikannya besar dari 0,05. Nah, karena nilainya 0,337, maka dapat kita simpulkan homogenitas jika nilai data dikatakan homogenitas jika nilai signifikannya besar dari 0,05. Kemudian kita lanjut dengan ANOVA atau data satu arah. Nah, untuk ini dapat nilainya 0,693.
Nah, uji one way ANOVA, jika nilai signifikannya atau valuenya kecil dari 0,05, artinya terdapat perbedaan data yang signifikan. Nah, kemudian jika nilai signifikannya besar dari 0,05, artinya tidak terdapat perbedaan data secara signifikan. Nah, berdasarkan nilai tadi 0,693 tadi, kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan data secara signifikan. Nah, yang ketiga, uji yang terakhir ya. Uji yang terakhir adalah uji T atau Independent Sample T-Test. Nah, dengan data yang sama kita klik Analyze. Kemudian Conformance and Profession. Lalu kita klik Independent Sample T-Test. Nah, di sini ada hasil belajar. Kita klik Test Variable, kemudian kelas, langsung Grouping Variable. Kemudian kita klik Defense Graph, lalu klik satu, kemudian untuk yang dua kita klik 2, lalu kita klik Continue, lalu kita okekan. Nah, ini dia hasilnya yang nilainya signifikan 0,693. Nah, dengan nilai ini uji Independent Sample T-Test ini, jika nilai signifikannya pertama kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada siswa kelas A dan siswa kelas B. Nah, yang kedua, jika nilai signifikannya 2 tadi besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Nah, dari hasil 0,690, dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Oke, terima kasih. Itulah tadi uji T yang terakhir yang kita lakukan. Itulah video penjelasan uji data statistik untuk ujian akhir mata kuliah statistik saya. Saya, Ratna Wilis, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.